penonton Bali, apa kabar? Berita Bali kembali hadir menyapa Anda dengan saya, Nandita Putri. Serangkaian berita aktual tentang Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap seorang pria berusia 63 tahun yang diduga mencabuli bocah berusia 8 tahun di Karangasem. Ribu seniman Bali dan dari luar Bali mengikuti pawai budaya dalam rangka merayakan HUT Kota Negara ke-128. Berwisata ke air terjun Taman Sari di Banjar Enjung Sari, Desa Babakan, Gianyar. Satreskrim Polres Karangasem akhirnya menahan Iwayan Salin, pria berusia 63 tahun yang diduga mencabuli bocah berusia 8 tahun di Karangasem pada 15 Agustus lalu. Polisi langsung memanggil tersangka untuk menjalani pemeriksaan di Mapores Karangasem. Korban selama ini sering main ke rumah tersangka karena bertetangga dekat, dan saat peristiwa terjadi, tersangka merayu dan menggendong korban ke kamarnya, lalu melakukan perbuatan tidak senonoh. Kedua orang tua korban akhirnya curiga setelah anaknya menangis ketika buang air kecil. Akhirnya mereka melaporkan Salin ke polisi. Ini kan kita masih berproses nih kasus yang ini. Nah, nanti dalam proses ini kita akan adanya BAP lanjutan. Nah, jadi di BAP lanjutan itu kita akan menggali sudah berapa lama mungkin terhadap si korban yang ini. Kemudian akan kita kembangkan lagi sama siapa lagi kira-kira selain dengan korban ini. Ya kan? Karena kan ini kan masih tahapan ini. Kita kan masih tahapan. Ya, kita akan gali dulu terutama sama korban yang sudah melapor dulu ini. Ya kan? Apakah dia baru sekali atau pernah dipaksa mungkin lebih dari 1 kali. Nah, ini masih dalam proses pemeriksaan. Nah, setelah itu nanti kita akan mengembangkan lagi. Apakah Anda juga sama seperti wali kelas kemarin juga, apakah Anda sebagai wali kelas sudah melakukan ini lebih dari 1 kali atau terhadap siswi yang lainnya. Nah, ini kita masih proses pengembangan. Ya. Polres Karangasem saat ini masih mendalami kasus ini karena kemungkinan ada korban lain namun malu atau tidak mau melapor karena takut. Saat ini tersangka Salin masih menjalani pemeriksaan di Mapores Karangasem. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Korps Pegawai Republik Indonesia diikuti. Kanwil Kumham Bali mengklaim terjadi penurunan kasus pelanggaran yang dilakukan warga negara asing di Bali. Setelah diterbitkan buku panduan Do and Don't, Kanwil Kumham mencatat terjadi penurunan yang cukup drastis. Kepala Kanwil Kumham Bali, Anggiat Napitupulu mengatakan, ketentuan Do and Don't atau kewajiban dan larangan bagi warga asing yang datang ke Bali ternyata memberikan dampak positif. Menurutnya, terhitung sejak dikeluarkannya pada Juni 2023 lalu, hanya terjadi 20 pelanggaran dan sebagian besar pelanggaran administrasi keimigrasian. Dengan diberlakukannya do and don't bagi warga negara asing sebagai turis yang ada di Bali, memang ada penurunan pelanggaran. Ini bisa kita lihat dari persentasinya. Karena dari 18.000 lebih warga negara asing yang masuk ke Bali sejak awal Juli lalu sampai sekarang, dibandingkan dengan yang masuk pada awal Januari sampai dengan akhir Juni, kita perbandingkan ya, komparasinya lebih banyak pelanggaran yang Januari sampai dengan Juni lalu. Juli sampai sekarang itu pelanggaran relatif kecil. Saya bisa katakan kurang dari 20-an orang. Kanwil Kumham juga mencatat hingga saat ini sebanyak 206 warga asing telah dideportasi. Atau sejak Juni hingga Agustus, warga negara asing yang dideportasi hanya 10 orang.
Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Oh. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli mengumumkan daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Bangli untuk pemilu 2024. Setelah melewati berbagai tahapan, KPU Bangli menggugurkan 2 partai politik, yakni PAN dan PBB, dari 18 parpol untuk mengikuti pemilu 2024 di Kabupaten Bangli karena tidak mengajukan calon. Sejak awal proses pendaftaran bacalek terdapat 316 bakal calon. Namun setelah melalui berbagai tahapan, KPU Bangli hanya menetapkan 183 yang masuk dalam daftar calon sementara. Sementara 133 bakal calon tidak memenuhi syarat. 183 calon yang masuk daftar sementara terdiri dari 120 pria dan 63 wanita. Keseluruhan nama-nama bakal caleg yang masuk daftar calon sementara sudah diumumkan ke masyarakat sejak tanggal 19 hingga 23 Agustus mendatang. Setelah itu KPU Bangli akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan. Dan setelah itu pengumuman akan dilakukan melalui sejumlah media yang ditentukan KPU RI. Sebanyak 316 itu bakal calon yang diajukan oleh partai politik, kemudian kita sudah ada lakukan proses verifikasi administrasi, kemudian selanjutnya perbaikan, itu yang memenuhi syarat dan kita umumkan di media cetak, kemudian di media elektronik itu sebanyak 183. Kemudian yang tidak memenuhi syarat itu sebanyak 133 orang. KPU Bangli berharap masyarakat memberikan tanggapan atas nama-nama calon yang sudah masuk daftar calon sementara. KPU akan memproses tanggapan masyarakat untuk mengecek kebenarannya sebelum ditetapkan masuk dalam daftar calon tetap. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Pemkab Jembrana, Senin mulai membongkar kios dan los pedagang di Pasar Umum Negara. Pembongkaran bertahap mulai dari bangunan di sisi selatan yang dahulunya merupakan terminal dan seluruh akses ke pasar juga tertutup sehingga tidak ada lagi transaksi jual beli. Meskipun demikian masih ada beberapa pedagang yang masih bertahan. Mereka menolak relokasi ke pasar sementara yang menurut mereka jauh dari keramaian. Pedagang juga protes dengan ukuran kios baru yang menurut mereka ukuran 2x3 terlalu kecil. Mereka minta diperluas menjadi 3x4 meter. Pemkab meminta pedagang agar segera pindah dan terkait keluhan ukuran kios yang kecil, Pemkab akan meninjau ulang. Sisi lain, kami akan kembali dulu kepada mereka, kepada pedagang, dan kami akan berdiskusi. Kemudian hasil itu kami sampaikan kepada pemerintah. Melalui Bapak Bupati, insya Allah kami langsung ke RJB atau melalui dinas terkait. Apapun hasilnya, dari hari ini kami jumpa dengan Bapak Bupati, dengan Bapak kita semua. Nanti sepakat atau tidak sepakat, kami akan kembali dengan mereka pedagang. Mohon maaf Bapak, sekali lagi uang 143 miliar tidak sedikit dan tujuannya adalah untuk mesejahterakan rakyat supaya itu bermanfaat benar-benar kepada rakyat Kabupaten Jembrana, khususnya para pedagang. Kita ketemu, berdiskusi, mencari solusi dengan teman-teman pedagang yang ada di Pasar Negara. Pada intinya beliau adalah memohon pembesaran lokasi ruang pasar, ya. Dan ini saya sudah sampaikan bahwa kemarin malam saya dipanggil oleh Pak Gubernur Bali. Dalam hal ini beliau memberikan satu penegasan bahwa tidak ada gunanya bantuan itu kalau tidak diterima oleh rakyat. Saya sangat sependapat dan setuju. Dari itulah beliau kemarin juga menekankan pada rapat kemarin itu ada didampingi oleh Balai juga yang bertugas dalam hal ini punya tanggung jawab tentang proyek ini, telah melakukan kesepakatan di provinsi antara saya, Pak Gubernur, dan juga Balai untuk memperluas daripada ukuran standar yang sudah ada di gambar hari ini. Caranya bagaimana? Nanti setelah ada pemenang tender, kita akan melakukan review, ya. Dan untuk itulah pada hari ini apa yang menjadi harapan pedagang paling tidak sudah bisa kita akomodir, ya.
Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Jemberana telah memberikan tenggat waktu relokasi hingga 30 Agustus 2023 karena bangunan pasar negara akan segera dibongkar untuk revitalisasi. Namun sebagian pedagang menolak relokasi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana.